Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku. Sekarang posisiku ada di depan stasiun Pasar Senen. Kali ini aku akan melakukan perjalanan menuju ke Jogja dengan menggunakan transportasi kereta api. Sekali-sekali ya. Jadi sekali-sekali naik kereta api, nggak naik bis terus. Aku ke Jogja itu mau ada acara. Cuma aku karena ada keperluan dulu ke Purwokerto, jadi ada nganter bareng Purwokerto. Dari Purwokerto nanti akan lanjut ke Jogja. Jadi gitu, aku transit dari Purwokerto terus ke Jogja. Seperti itu ceritanya. Ya, dan sekarang adalah tanggal 4 ya, 4 Maret 2025 jam 10.50. Nih kalau mau beli tiket langsung ke situ, masuk ke situ. Cuma karena aku udah beli tiket via online kayak Akses atau Traveloka biasanya, jadi aku nggak perlu ke situ lagi, langsung menuju ke titik keberangkatan ya, titik keberangkatan di sana tuh di depan. Untuk menuju ke Purwokerto kali ini menggunakan transportasi kereta apa? Ya, kemarin browsing-browsing yang jamnya tepat, jamnya pas itu Jakatingkir, kereta api Jakatingkir ekonomi. Tiketnya 240.000 sampai Purwokerto ya, tapi kalau sampai Jogja atau Solo kayaknya 300-an lebih lah, karena untuk tujuan akhir dari kereta Jakatingkir ini kota Solo. Kemudian sebenarnya kenapa aku menggunakan transportasi kereta api ini juga menghindari kekusutan ya, kusutan, karena beberapa kali trip kalau aku naik bis itu selalu kusut, ternyata tetap ada kekusutannya. Emang kusutannya di mana? Simak perjalananku dari rumah menuju ke stasiun Senen ini. Oke. Ya, jam 8:30 aku berangkat dari rumahku di sekitaran Geraha Raya. Untuk menuju ke stasiun Pasar Senen sebenarnya ada beberapa alternatif, tapi yang termurah dan tergampang adalah naik busway atau naik KRL atau komuter lain. Tapi untuk pagi ini aku memilih naik busway dari CBD Ciledug dengan pertimbangan transit cuma 2 kali dari start naik ojol ini, yaitu di Puri Beta dan Kuningan. Tapi ternyata di tengah perjalanan menuju ke CBD Ciledug, pas di Ciledug Indahnya banjir, terputus jalanannya. Tadi beberapa ada kendaraan yang putar balik tidak berani lewat. Nah, mas-mas ojol ini nekat gambling, siapa tahu ada jalan yang bisa dilewati, karena kalau menuju ke CBD Ciledug lewat jalan lain pun pasti sama, akan melewati kali ini juga yang dimana sekitarnya pasti juga banjir. Modal nekat ceritanya. Tapi ternyata diarahkan petugas ke jalan yang mungkin banjir tapi nggak terlalu tinggi, motor masih bisa lewat, yaitu lewat dalam perumahan Ciledug Indah. Deg-degan tok isine. Iya kalau bisa dilewati, lah kalau enggak, lah terus dilalai motore kelebon banyu, kemasukan air, terus melepek, mati, kan yo amsyong aku. Bisa batal perjalananku. Aku juga nggak menduga sih kalau Ciledug Indah bakal banjir seperti ini. Tahu gitu naik komuter lain aja ya, jalur dari Geraha Raya menuju ke Sudimara pun lebih aman. Cuma kalau naik komuter lain transitnya 3 kali. Belum lagi kalau ruwet di stasiun transitnya, karena masih termasuk jam-jam sibuk orang berangkat kerja. Oke, balik lagi ke keadaanku sekarang ya. Alhamdulillah banjir sudah terlewati dan sekarang tinggal menuju ke arah CBD Ciledug. Rasanya tuh lega banget bisa melewati banjir tadi. Artinya tripku ndak jadi kusut dan tetap jalan. Baru lega sebentar, mumet lagi, pusing lagi. Kenapa? Karena ternyata halte busway yang ada di CBD Ciledug itu tutup, tidak beroperasi. Jadi aku harus ke Puri Beta, di mana aku harus mengubah rute di dalam aplikasi ojolnya, terus nambah biaya lagi karena lebih jauh. Weleh-weleh, karena
karepe pengen irit tapi malah tambah boros. Kuningan ya, Mbak? Nah, itu dia tadi perjalananku dari rumah sampai ke Pasar Senen, stasiun Pasar Senen lebih tepatnya. Baru berangkat sudah kusut. Tapi mudah-mudahan pas perjalanan naik kereta nggak kusut lagi ya. Karena yang saya tahu sih untuk perjalanan kereta sekarang itu lebih terjamin lah, lebih terjamin, lebih tertib, terus lebih tepat waktu. Itu kenapa aku milih moda transportasi kereta api untuk menuju ke Purwokerto atau ke Jogja. Terus sebenarnya kemarin sih sempet scroll ya di KAI Akses ataupun Traveloka untuk kereta api menuju ke Purwokerto atau ke Jogja itu ada apa aja. Cek jamnya yang tepat, maksudnya jam yang tepat. Maksudnya dari rumah enggak. Itu potensi hadir di jalur 4 di daerah selatan akan dipersiapkan masuk lokomotif dinas. Ada di jalur 4 di daerah selatan akan dipersiapkan masuk lokomotif dinas. Itu potensi siapkan. Jadi dari rumah nggak kepagian, tapi sampai Purwokerto atau Jogjanya nggak kemalaman karena ini bulan puasa ya. Jadi kayak aku tuh nggak mau melewatkan malam itu di jalan. Jadi malam itu paling nggak harus bisa dapat sholat raweh gitulah ceritanya. Makanya aku nyari jam yang pas. Dan setelah milah-milih yang pas yaitu Jaka Tingkir ini dari Senen jam 11.50 masih tersedia di jalur 1 kereta api gaya baru malam selatan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan jadwal keberangkatan di stasiun Pasar Senen pada pukul 11 lebih 10 menit. Sampai sana pas mendekati buka puasa, kami persiapan persilakan buka puasa. Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian yang telah tersedia di jalur 1. Oke, sekarang kita masuk yuk. Apakah keretanya sudah tersedia atau belum? Sekarang jam 11 lewat 5 menit. Di sini jam 11.10 gaya baru malam akan berangkat. Nah, ini termasuk salah satu pilihan kereta sih gaya baru malam ini. Tapi aku lebih memilih Jaka Tingkir. Jadi waktunya untuk persiapan buka puasa itu pas untuk sampai Purwokerto-nya. Kereta api gaya baru malam selatan yang masih berada di area Matar Maja. Ini Matar Maja itu suwe banget sepure. Jaka Tingkir sini. Oke, ini Jaka Tingkir sudah tersedia. Di jalur 4. Dan kembali kami informasikan kepada seluruh penumpang. Nah, untuk menuju ke jalur 4 peron Jaka Tingkir, kita melewati underpass Pasar Senen dulu ya. Melewati underpass untuk nyebrang. Jadi di atasnya ini rel nih, di atasnya ini. Kita nyebrang untuk ke peron 4 jalurnya kereta api Jaka Tingkir. Dan sekedar info aja, untuk tiket tidak aku cetak ya. Jadi via aplikasi aja, dan check-in pun aku juga via aplikasi. Jadi nggak perlu repot-repot ke mesin cetak tiket dan check-in di stasiunnya. Nah, karena tadi aku udah check-in dan aku mau nyoba ini loh, apa senengnya pakai scan wajah ini, bisa nggak ya? Bisa, langsung buka berarti langsung masuk.
Mbak, ini kereta apa, Mbak? Oh, ini Jakatingkir. Oh iya. Kereta 4 mana ya, Mbak? Ekonomi 4. Oh iya. 34. Oke. Makasih, Mbak. Wah, ternyata keretanya udah datang. Dan wih. Iki anu ya. Ekonomi New Generation ini. Wih, Jakatingkir ternyata sepure Ekonomi New Generation, guys. Wah, bejo. Nggak kusut. Oke, kereta 4 ini katanya. Ini kereta 3. Masuknya dari sini aja ya. Wah, ini dulu aku pernah naik waktu nganyari ya. Perjalanan perdana dari Metranja Kediri sampai Madiun, nyobain kereta ini. Nah, jadi semuanya di sini tuh serba elektrik ya. Toiletnya dipisah antara cewek dan cowok. Sekarang kita masuk yuk ke kabin penumpangnya. Nah, senangnya dengan kereta api ekonomi New Generation ini, tempat duduknya itu hadap depan semua, nggak ada yang adep-adepan atau jalan mundur kayak kereta ekonomi biasa atau kereta ekonomi yang premium. Aduh, pas banget tiang, guys, tapi nggak apa-apa lah. Dan untuk tempat duduknya ada recliningnya, jadi bisa dijeplakkan tapi nggak banyak ya, cuma dikit aja. Rebah dikit kayak kereta api ekonomi premium, tapi seatnya ini lebih tebal sehingga lebih nyaman. Terus tempat duduknya ini juga bisa diputar 360 derajat, adep-adepan jadinya. Nih caranya, diinjek nih, injekannya, terus tinggal diputer. Tapi pas muter posisinya harus tegak. Kalau posisinya rebah, keganjel sama seat depannya. Jadi mekanismenya tuh kayak kereta api eksekutif, tapi ini tempat duduknya lebih rengket-rengket. 72 seat dalam satu gerbong. Oke, sambil nunggu keberangkatan nongkrong aja dulu di luar kereta ya, melihat kereta New Generation itu seperti apa ya. Tadi sempat jalan ke depan, terus jalan ke belakang. Jadi untuk kereta api Jakatingkir ekonomi New Generation ini ada 1 lokomotif, 1 kereta pembangkit, terus 8 rangkaian gerbong penumpang dan 1 kereta makan. Jadi berapa tuh? Lokomotifnya berarti bawa kereta pembangkit, kereta makan sama 8. Ada 10 rangkaian. Untuk kereta makan letaknya di antara gerbong 4 dan gerbong 5 ini. Yang warnanya pink tuh. Itu kereta makan. Nah, salah satu gerbong favorit di kereta api ekonomi New Generation ini adalah gerbong kereta makan atau restorasi, Reska. Tempatnya tuh enak banget, cozy. Istilahnya apa ya? Enak lah, tempatnya lebih enak daripada kalau kita cuma duduk di seat penumpang di gerbong penumpang. Cuma aku lupa, ini kan bulan puasa ya. Aku tadinya milih di gerbong 4 atau gerbong 5 itu biar dekat dengan Reska. Tapi aku lupa kalau ini puasa ya. Mau apa aku dekat-dekat gerbong Reska ya?
Tepat pukul 11:50 kereta api Jakatingkir ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan, Solo. Tapi untuk trip kali ini aku cuma sampai Purwokerto saja. Oh iya, sekedar info, untuk channel Aditya Yuti Melaku ini bukan reviewer ya, tapi sebagai penumpang alias trip report aja. Jadi menginfokan perjalanan untuk viewer Aditya Yuti Melaku maupun calon penumpang dari kereta api ini. Jadi tidak terlalu mendetail tentang seluk-beluk perkereta apian, tapi paling nggak penonton tahu lah kalau mau bepergian dengan kereta api lewat pengalamanku naik kereta api ini. Nah, sedikit info aja, kalau kita naik kereta api ini dari arah barat itu posisinya angka kecil itu ada di belakang. Semakin ke depan tuh angka semakin besar dalam satu gerbong. Terus AB itu ada di sebelah kanan, sementara CD ada di sebelah kiri. Untuk yang dekat jendela adalah seat A dan seat D. Jakatingkir yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 8 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakabibel, Terowongan Gogong, Terowongan Kemasen, dan Terowongan Hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap. Untuk itu, kami mohon Anda tidak melewati toilet maupun toilet. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik, saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di bidang. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you on the Jakatingkir train, which will take us to our final destination at Solo Balapan Station. Nah, untuk penumpang kereta api sekarang tidak perlu takut kehabisan baterai, kamera, laptop maupun HP, karena di masing-masing tempat duduknya ada colokan untuk ngecas. Disediakan juga paper bag untuk tempat membuang sampah. Nah, ini nanti biasanya akan diambil oleh petugas secara berkala ya, ada yang keliling. Terus ada
alat pemecah kaca kalau terjadi sesuatu hal yang darurat di kereta ini untuk memecahkan kaca jendela. Cuma kalau ditutup sama akrilik terus disekrup-sekrup gini ya, nah terus kok ngambilnya piye? Mosok penumpang kudu bawa obeng. Terus di atas pemecah kaca ini ada kayak semacam apa ya, cenilan gitulah untuk nyentelin sesuatu kan, gantungin sesuatu, misalnya kita bawa tas plastik atau tas kecil yang bisa dicentelin di situ. Nah, untuk kereta api ekonomi New Generation ini tidak ada meja ya di tiap seatnya. Biasanya kan ada meja kecilnya itu untuk naruh gelas. Nah, kalau ini naruh gelas atau makanan atau HP mungkin yang dicas bisa di samping jendela atau di dekat jendela itu. Cukuplah space-nya untuk naruh benda-benda kecil di situ. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Jaka Tingkir akan tiba dan berhenti di stasiun Cikarang. Bagi yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cikarang, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun periksa dan berhenti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cikarang. Ya, untuk kereta api Jaka Tingkir ini tidak berhenti di stasiun Cirebon, tapi berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Bahasa Jawa Perujakan ya, Perujakan. Kenapa di Perujakan? Yo, karena kereta api ini kelasnya ekonomi. Kalau kelasnya eksekutif mungkin berhentinya di stasiun Cirebon kota ya. Sama kayak kota-kota lintasan yang lain yang punya 2 stasiun di satu kota. Ini kayak Cirebon nih sekarang, ada Cirebon kota dan Cirebon Perujakan. Terus di Jogja itu ada stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan. Di Solo itu ada 3, Purwosari, Solo Balapan, dan Solo Jebres. Terus kota Semarang yang punya stasiun Poncol dan stasiun Tawang.
Terus mana lagi ya? Kira-kira satu kota yang punya beberapa stasiun. Bisa bantu jawab ya di kolom komentar. Matur nuwun, matur nuwun.
alhamdulillah sampai stasiun Purwokerto dengan selamat dan lancar aja ya namanya naik kereta api ya. Jarang sekali kalau kereta api ada trouble. Dan waktunya pun tepat. Berangkat jam 11.50 sampai di Purwokerto ini 16.30, sekitar 4,5 jaman lah antara itu. Terus untuk perjalanannya sendiri kalau naik kereta api sih aku kurang menikmati ya, cuma bisa melihat dari samping aja pemandangan yang indah tadi, banyak pemandangan indah selama perjalanan naik kereta api. Cuma untuk di dalam kereta apinya boring. Untuk biar nggak boring ya paling jalan dari depan sampai belakang. Tapi karena aku uangnya mageran, duduk aja dari tadi. Kalau nggak menikmati pemandangan dari sebelah kiriku ya bubuk. Oke, ini Jakan Tikir lanjut lagi perjalanan setelah berhenti kurang lebih 3 menit sampai 5 menit tadi ya, menuju ke kota Solo. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu di Adi Chatting lagu-lagu selanjutnya dengan trip yang lebih seru mungkin. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk nonton Adi Chatting lagu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar aku bisa terus melakukan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.